Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa babala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridqa matslubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang sholat subuh, rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penghulu segala makhluk, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan limpahan berkahnya semoga tetap tercurah kepada kita selaku umatnya. Saya merasa bersyukur pagi ini bisa memberikan tausiah di masjid kebanggaan bukan hanya umat Islam di Jawa Barat, saya pikir, tapi buah dari kejeniusan Bapak Ridwan Kamil ini menjadi kebanggaan kita semua, umat Islam di Indonesia. Izinkan saat ini saya ingin memberikan tausiah dengan tema zikir sebagai obat penyembuhan penyakit hati atau penyakit ruhani. Hadirin rahimakumullah, pasti bahwa tidak akan pernah ada manusia siapapun dia yang luput dari dosa, yang luput dari kesalahan, bahkan mungkin setiap hari, setiap saat kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa, sehingga dosa-dosa itu menjadi satu titik hitam. Dosa-dosa itu menjadi sebuah noda dalam kehidupan kita, dan tidak terasa bahwa noda itu selalu kemudian kita tambah, dan kemudian kita tambah. Tentu saja, walaupun kita makhluk yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi Allah, Zat pencipta kita, memberi sebuah cara, memberi sebuah mekanisme bagaimana kemudian cara kita untuk bisa membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita dari selubung-selubung yang kemudian menghijabi kita karena dosa-dosa tersebut. Sehingga ibarat pakaian, lemari itu harus selalu diisi dengan pakaian yang bersih. Atau ketika kita akan minum, kita tidak pernah mau minum dari gelas yang kotor. Kita tidak akan pernah mau makan dari piring yang di situ penuh dengan bekas-bekas makanan, misalnya sampah-sampah makanan. Sebelum kita pakai, maka gelas itu mesti kita cuci dulu. Piring itu juga sama, mesti kita cuci dulu. Maka terkait dengan dosa-dosa juga kita selalu seperti itu. Ada cara bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa itu, yaitu caranya dengan selalu belajar. Kalau saya pakai tanda belajar saja gitu ya. Karena apa? Karena tidak akan pernah ada manusia yang sampai pada satu titik final. Tidak akan pernah ada manusia yang di situ sudah mencapai segala-galanya. Tetapi setiap manusia harus selalu belajar. Belajar untuk apa?
belajar untuk meningkatkan amal-amal kita, sehingga dengan meningkatkan amal kita itu dosa-dosa tadi, titik-titik hitam tadi akan selalu terbersihkan kembali, selalu tersucikan kembali. Nah, maka disinilah kemudian kita pentingnya menjaga keistiqomahan amal, sehingga kita jauh-jauh, Bapak tadi dari Lampung dari majelis taklim apa Pak tadi, ini dalam rangka rihlah ya, dalam rangka rihlah. Mudah-mudahan dengan jauhnya perjalanan ini, seperti juga para jemaah haji kita kan mesti ke Mekah gitu ya, ini tidak ke Mekah dulu, ini yang dekat, sambil melakukan perjalanan mungkin dari majelis taklim Nurul Huda di Lampung ini, nanti melakukan perjalanan kemana, ziarah mungkin ya, ziarah pada para wali di Jawa Barat, ziarah pada para wali di Jawa ini. Kemana Pak tujuannya pada akhirnya? Setelah dari sini, dari Al-Jabar ini? Keliling aja, jarah-jarah gitu. Ya kalau belanja-belanja sih itu bonusnya aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan rihlah kita semua ini, seperti juga saya ke Lampung sama Pak ya. Saya ke Lampung, saya ke Sumatera begitu, saya ke Kalimantan, kadangkala sambil ziarah-ziarah wali seperti itu. Ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian kita berupaya untuk meningkatkan kualitas rohani kita, meningkatkan kualitas amaliyah kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, karena kita merasa bahwa sebagai manusia kita justru lemah, dan sebagai manusia kita justru banyak dosa. Dan kadangkala dosa-dosa itu yang menyebabkan kegelisahan-kegelisahan dalam hidup kita, sehingga kita tidak merasa nyaman, sehingga kita kemudian merasa bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan beban-beban yang berat, apalagi menghadapi tuntutan-tuntutan hidup yang kian berat. Itu seringkali menjadi beban bagi kita. Maka kemudian formula apa yang bisa mengobati segala beban dari kenyataan hidup yang kita hadapi ini? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala di situ pakai tanbih begitu ya. Tanbih itu memberikan sebuah peringatan. Kalau bahasa Sunda mah panginget-inget, untuk mengingatkan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir saja hati itu akan menjadi tenang. Nah, kenapa kemudian ketenangan itu bisa tercapai ketika seseorang melaksanakan zikir? Karena sebenarnya zikir itu mengikis kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kita. Mengikis apa itu? Mengikis penyakit-penyakit hati, mengikis ujub, takabur, ria, dengki, hasad. Itu penyakit-penyakit hati itu. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka titik tolak kita kemudian untuk melakukan pembersihan diri itu harus kemudian dimulai dari pembersihan hati. Maka kata Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, dan seterusnya gitu ya. Saya insya Allah mudah-mudahan, mari saya pangkatnya hanya manusia yang sedang belajar Pak ya. Berdiri di sini karena kebetulan diberi tugas saja gitu oleh DKM Masjid Al-Jabar ini untuk menyampaikan tausiah ini. Tapi mungkin dalam ilmu, dalam amal itu bapak-bapak, ibu-ibu lebih segala-galanya dari saya. Saya bukan apa-apa ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi poros utama dari
kita untuk melakukan perbaikan diri, untuk melakukan reformasi atas diri kita adalah kita membersihkan hati. Karena seperti tadi, kalau tidak dibersihkan, maka hati itu akan penuh dengan kotoran. Kalau piring itu tidak dibersihkan, bagaimana kemudian bisa kita pakai untuk makan? Kalau baju itu kemudian tidak bisa kita cuci dulu, tidak kita cuci dulu, bagaimana kemudian baju itu mau kita pakai atau mau kita masukkan ke lemari? Karena setiap yang masuk lemari pasti baju yang sudah bersih. Nah, di sini ada sebuah hadis Nabi, inna fi jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada mudghah, ada segumpal daging. Ida soluhat soluha sairu jasadu kulluh, wa ida pasada sairu jasadu kulluh. Seandainya baik segumpal daging itu, maka akan baik keseluruhan hidupnya. Tetapi kalau buruk, maka akan buruk semua bagian dari hidupnya. Ala wahyal kolbu, segumpal daging itu adalah kolbu. Kalau bagi orang-orang torekat, kolbu itu di mana? Kolbu itu adalah di bawah susu kiri kita ini. Itu adalah bagian dari ruhani kita yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat seseorang kemudian bisa wusul ilallah. Nah, itu Bu. Bapak, jadi harus kita mulai dulu dari pembersihan kolbu kita. Gitu kan. Nah, ada dua kata kunci. Ada taholi, ada tahali. Kalau taholi itu membersihkan, yang kotor dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Yang kotor itu memberi berkas terhadap kita untuk melakukan amal-amal majmumah, dosa-dosa. Nah, maka akhlakul majmumah ini kemudian harus kita ganti dengan akhlakul mudah. Nah, tahali ini, gelas yang tadi istilahnya itu kotor, dibersihkan, itu taholi. Kalau kemudian yang sudah kita kotor, yang sudah dibersihkan, nah, kemudian kita isi kembali, itu tahali. Karena masa gelasnya dibiarkan kosong terus, ya harus diisi. Nah, itu dikosongkan dari sesuatu yang sifatnya itu kotoran-kotoran batin, dibersihkan dan kemudian diisi kembali dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap Allah, kita selalu meningkatkan hubungan kita untuk lebih baik dengan Allah dalam bentuk hablum minallah. Dalam bentuk hablum minanas, kita berupaya untuk selalu meningkatkan hubungan baik. Dengan tetangga kita harus baik. Datang tamu ke rumah harus kita hormati. Dalam muamalah kita kemudian menjaga hak-hak dari orang-orang di seputar kita. Seperti contoh Rasulullah itulah. Karena Rasulullah itu adalah segalanya, adalah toladan yang paling utama bagi kita semua. Rasulullah itu mungkin mudah-mudahan di lain waktu saya bisa kesini lagi, bisa kita ungkap lagi begitu ya, sesuatu yang lebih mendasar dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Yang jelas bahwa lewat dua proses tadi, yang kotor dibersihkan, itu taholi. Kemudian mengisi kembali, itu tahali. Ini adalah supaya apa? Supaya kita itu senantiasa berada dalam hati yang bersih. Karena apa? Karena tadi itu, kolbu itu, kalau kemudian tidak diisi dengan sholat berjamaah, kalau kemudian tidak diisi dengan zikir,
Kalau kemudian tidak diisi dengan sholat-sholat sunat, seperti sholat tahajud misalnya. Kalau kemudian tidak diisi dengan banyak membaca Al-Quran, maka kemudian kita akan membiarkan hati kita itu kotor terus. Sementara kalau kita isi dengan zikir, dengan amaliyah-amaliyah yang membawa kebaikan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan dengan sesama manusia, maka di situ kemudian akan terjadi pembersihan bagi kita semua, bagi kolbu kita semua, sehingga kolbu kita itu akan menjadi kolbu yang bening, yang bercahaya, dan kemudian kolbu yang bercahaya itu yang kemudian akan memancarkan kebaikan-kebaikan dalam hubungan kita dengan Allah dan dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Saya diberi waktu sekitar 25 menit, Pak, Bu ya. Jadi mari kita sama-sama berupaya meningkatkan amaliyah-amaliyah kita, tapi dengan satu catatan. Saya ngomong di sini juga orang belajar ya, Pak. Kalau dalam bahasa Sunda mah terumaos-rumaos henteu memutahan ngojai kameri gitu. Artinya tidak mengajari berenang pada meri itu apa bebek gitu. Karena bebek itu sudah pandai berenang gitu. Tapi saya hanyalah orang yang sedang belajar. Tetapi dalam kondisi yang sedang belajar ini, mari kita sama-sama untuk berupaya untuk membersihkan selalu hati kita dengan amaliyah-amaliyah kita, dengan sholat-sholat wajib yang kita laksanakan, dengan sholat-sholat sunat yang kita laksanakan. Karena itulah jalan keutamaan bagi kita yang kemudian akan bisa membersihkan kolbu kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja walaupun singkat memberi manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.